Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tentulah kita harus banyak belajar, banyak mencari ilmu, karena dengan akal yang baik, dengan ilmu, orang-orang berilmu itu mudah mengimani Allah, jadi manakan ilmu dan akan mensyukuri nikmat Allah itu lebih mudah daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang beriman, dan orang-orang berilmu itu beberapa derajat di atas orang-orang beriman. Jadi itulah pentingnya ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu apapun yang ada di akhir zaman ini justru akan kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan saja. Jadi insyaallah ini masih sesi pertanyaan tanya jawab dari pertanyaan yang beberapa hari yang lalu dari teman melalui WhatsApp saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan jawaban saya ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan dengan akal yang baik, dengan memanfaatkan apapun itu dengan niat hanya untuk mengimani Allah dan mu'amilus shalihat, melakukan kebaikan-kebaikan saja. Pertanyaannya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara kita menjaga iman di era milenial seperti ini, dalam konteks tidak bisa lepas dari teknologi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apapun yang ada yang diamanahkan Allah, entah itu teknologi yang lain-lain, itu mudah-mudahan justru menjadi alat untuk mendekatkan kita semakin mengenal Allah, mengimani Allah, dan semakin menjadikan kita menjadi orang-orang yang berusaha mentaati Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya kemudian nanti teknologi yang diamanahkan Allah itu menjadi lahan jalan maksiat untuk kita, ya. Jadi maka kita harus punya akal yang baik, harus bijak dalam arus modern yang sudah seperti ini, yang sudah susah membendungnya. Tapi apapun yang ada di dunia ini sudah kita tidak bisa hindari lagi, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita manusia yang baik, orang yang beriman, afala ta'qilun, harus selalu berpikir yang baik, harus bijak menggunakan teknologi. Jadi saudara-saudaraku jangan takut dengan teknologi. Yang penting kita harus bijak, harus berpikir baik, memanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti HP ini saja. HP ini ketika kita pikirkan begitu banyak aplikasi di dalamnya. Ketika orang main YouTube, main Facebook, itu yang tertancap di logika saya. Ketika kita sedang main Facebook atau main yang lain-lain, ketika panggilan telepon masuk, itu otomatis akan hilang. Facebooknya hilang, WhatsAppnya hilang gitu. Jadi membuat akal kita tuh sadar betul, sesibuk-sibuk apapun, aplikasi sebanyak apapun di dalam HP yang teknologi canggih ini, dia ingat betul dengan tujuan diciptakannya alat komunikasi. Tetapi kan kita ini tidak. Jadi masalah kita di situ. Nah, kita dimanahkan segalanya, menempati bumi Allah, dikasih semuanya, dikasih teknologi, tapi kok makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan takut dengan teknologi, karena semua itu sudah di atas takdir Allah. Tapi marilah kita banyak belajar, banyak mencari referensi pengetahuan agama, ya, melalui teknologi gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi barokah. Saya kasih contoh, ya. Ada orang yang mungkin tidak pernah ketemu Gus Bahar, atau ketemu Abdul Somad, atau ketemu yang lain-lain, yang makomnya makom orang yang punya ilmu. Tetapi dengan teknologi dia bisa memandang wajahnya ulama sehingga ingat Allah. Jadi
silahkan saja ya, digunakan dengan baik. Yang penting kita harus dengan akal yang baik, kemudian harus bijak dalam menggunakan teknologi ya. Apa namanya, banyak mendengar ceramahnya Abdul Somad, itu kan orang-orang yang punya makom ilmu, atau manusia yang sekarang luar biasa diakui oleh mufti-mufti Mekah ya, oleh ulama-ulama. Alhamdulillah kita punya ulama besar yang kecerdasannya luar biasa atas amanah Allah, itu namanya Gus Baha. Itu ketika kita melihat wajahnya Gus Baha, kita ingat Allah. Kita melihat mendengar ceramahnya Gus Baha, ingat Allah. Jadi tergantung kepada kita yang menggunakan saja kalau teknologi ya. Jadi mudah-mudahan apapun yang datang hari ini tidak menggerus iman kita, tidak kemudian membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya yang terakhir, berhati-hatilah, berpikirlah kita baik. Mudah-mudahan apapun yang diamanahkan Allah justru menjadi alat agar kita semakin beriman kepada Allah dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya punya pesan yang terakhir kepada penanya. Jangan pula ketika sudah dipermudah seperti ini, kita tidak mendatangi majelis-majelisnya para ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu kebaikan-kebaikan saja ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang bisa memfitnah saudara kita, saling menggunjing, kemudian mempertontonkan aurat-aurat ya. Kalau ya di masa lalu ya biarkanlah ya, itu dihapus saja. Kita hijrah, yakin saja. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Camkan ini kita baik-baik, betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas itu, ala anfusihim, terhadap diri mereka. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, kan kuampuni dosa-dosanya, kata Allah. Jami'ah, semuanya, kata Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah lah yang maha pengampun, pengasih, maha penyayang. Sehingga dengan teknologi kita yakin betul akan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut teknologi, justru kata para ulama, kita yang harus mengendalikan teknologi. Itu orang-orang yang dimanahkan Allah Subhanahu wa taala, afana ta'kilun. Maka kalau buat postingan yang baik-baik saja, yang bukan perkara riya, enggak. Nanti itu urusan hati, urusan akal kita. Tapi sekarang ini orang butuh nasihat, orang butuh solusi. Dan kita harus ikut semampunya. Yang penting kita punya sandaran, punya gurunya. Ya sudah, kalau urusan agama atau perkara kamu nanam jagung, bagaimana nanam yang baik, itu baik ya. Jadi untuk saudara yang bertanya di dunia online, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya yang ditanyakan bisa memahami, dan saya berdoa, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, dan mudah-mudahan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah untuk saudara-saudaraku ya. Kalau kita seorang perempuan ya, seorang istri, kita punya seorang istri, jangan sampai kemudian memposting video-video yang ya berjoget-joget ya di pesta diskotik dan lain-lain. Itu jelas tidak manfaat. Kasihan anak-anak yang melihat. Masa ibu saya kok joget-joget di panggung? Tolonglah, mari kita gunakan akal kita dengan baik. Ya minimal ya jangan diposting lah ya. Itu kasihan anak saya, kasihan anak-anak kita ya. Karena anak kita adalah kebanggaan kita, karena ia akan meneruskan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan teknologi kita semakin bijak, kita semakin pintar, dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kurang memuaskan dari jawaban saya, maka carilah jawaban yang lain, atau tidak sepaham maka tinggalkan. Bertanyalah dengan para ulama ya. Mudah-mudahan, karena posisi saya muta'aliman, saya bukan ulama, bukan pengajar ilmu. Mudah-mudahan yang bertanya dan yang ditanya itu semakin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada alim ulama, kepada para pengajar, saya mohon
dimaafkan jikalau ada kekeliruan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.